Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini tepatnya kita berada di tanggal 25 di bulan Rajab, 25 Rajab. Kemudian 2 hari lagi masuk di 27 Rajab, bulan yang di dalamnya ada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj yang menjadi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj lebih ditampakkan lagi keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal di antaranya, makin kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin kita mengagungi dan memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita meninggal insyaallah dalam keadaan cinta dan mahabbah mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Hadis Al-Arba'in Nawawi, halaman 177 yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. ويصح أن يراد بأئمة المسلمين علماء الدين، ومعنى نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام ونشر مناقبهم وإحسان الظن بهم وتعظيمهم. قال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم. إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, masih dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang singkat di awalnya, ad-dinun nasihah. Kemudian kata Nabi, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, bahwa agama Islam ini adalah nasihat. Nasihat dalam pengertian kepada Allah, beriman kepada Allah. Nasihat kepada kitabnya Allah maknanya beriman kepada kitabnya Allah. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Nasihat bagi Rasulnya Allah maknanya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li a'immatil muslimin. Tapi ketika masuk dalam kalimat a'immatil muslimin, maka maknanya bukan beriman, tapi maknanya benar-benar maknanya nasihat. Dan Islam agama yang isinya nasihat untuk siapa? A'immatil muslimin. Siapa a'immah? Para pemimpin-pemimpin umat Islam. Kemarin sudah kita bicarakan pengertian yang pertama dari a'immatil muslimin. Siapa yang dimaksud a'immah? Pemimpin-pemimpin umat Islam siapa? Itulah pemerintah, penguasa yang rakyatnya bawahannya adalah umat Islam. Mereka memimpin umat Islam, menjadi penguasa bagi umat Islam, pemerintah yang mayoritas umat Islam. Yang kedua, wa yasihhu an yurada bi a'immatil muslimin
Dan bisa juga diartikan yang dimaksud dengan a'immah, pemimpin-pemimpin umat Islam, bukan saja penguasa-penguasa muslim, pemerintah-pemerintah yang beragama Islam, pejabat-pejabat yang muslim, tapi yang dimaksud dengan a'immatil muslimin, pemimpin umat Islam, siapa kata ulama? Ulama'uddin, itulah tokoh-tokoh agamanya. Jadi a'immatil muslimin pengertiannya dua, bisa penguasa pemerintah muslim yang menjadi penguasa rakyat muslimin. Yang kedua yang dimaksud a'immah pemimpin muslimin adalah ulama'uddin, yaitu para ulamanya, ulama-ulama di dalam agama Islam. Ulama atau disebutnya tokoh-tokoh Islam, itu para tokoh Islam. Siapa para ulama? Para habaib yang mereka memiliki keilmuan yang luar biasa. Nah, itu makna a'immatil muslimin, yaitu ulama'uddin. Wa makna nasihatihim, kalau nasihat untuk pemimpin Islam yang namanya penguasa, pejabat, aparat, pemerintah, kemarin nasihatnya untuk bagaimana? Kita memberikan nasihat kepada mereka seandainya mereka melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Kalau masih ngelarang-ngelarang, masih membahas masalah apa? Doa, speaker, ya. Nah, ini nasihatnya bagaimana? Yang pertama, kita tidak setuju dan kita menolak, karena itu merupakan bagian daripada kemunkaran. Maka kita tidak sependapat dengan apa yang dikatakannya, betul ya. Yang kedua, kita doakan mudah-mudahan ini orang yang berkata seperti itu Allah berikan hidayah, Allah kasih hidayah, ya. Seandainya tidak Allah berikan hidayah, ya kita selain sama Allah aja dah udah, ya. Tapi tetap nasihat kita untuk mereka, jangan mentang-mentang memiliki kekuasaan jabatan, apalagi merasa menteri, lalu berkata semau-maunya, bahkan mengatur sesuatu yang berlawanan dengan syariat. Itu berlawanan dengan syariat. Jadi kita menolak bukan karena nafsu, kita menolak, membantah bukan karena kita nggak setuju dengan dia jadi menteri, bukan, karena pendapatnya, ucapannya tidak sesuai dengan Islam, bahkan ada cenderung merendahkan dan menghinakan Islam, ya. Jadi tadi doa kita mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Ya, Bab, mau ngapain lagi kita udah mempunyai dia semua, udah punya dia semua, kita keluar juga, ya. Tapi bukan berarti kita berhenti, nggak boleh berhenti. Gue segan ngomongin, tetap kita nolak bagian mana menyepelekan, jangan kita nggak peduli terhadap hal seperti ini. Kata Nabi, siapa yang melihat kemunkaran hendaklah dia rubah dengan yadih, dengan kekuasaannya. Memang semestinya punya presiden, ya. Punya yang punya kekuasaan di itu. Kelihatan ormas bisa nih, jangan diam.
iman meskipun merupakan yang paling. Lalu siapa aja kita, apa yang dikatakan mengamal ilmu, ya, sehingga itulah memang semestinya seorang alim mengerti dia amil apa mengamal apa dia bakal dicontoh hal perbuatannya, termasuk dalam hukum-hukum segala sesuatu kita bertanya kepada mereka. Nashri manaqibih. Yang ketiga, dengan kesolehan, dengan bab luar biasa, banyak dalam keutamaan para ulama yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya. Akrimu ulama'akum, kata Nabi, muliakan oleh kalian ulama-ulama kalian, sebab siapa yang memuliakan para ulamanya, kata Nabi, berarti dia telah memuliakanku. Karena kata Nabi dalam hadis yang lain, al ulama warathatul anbiya, sebab mereka adalah pewarisku. Ketika kalian menghormati mereka, maka berarti kalian sama dengan memuliakanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani akramahullah fil jannah. Selanjutnya apa kata Nabi dalam hadis ini? Dan siapa yang memuliakanku, oh kita cinta Nabi, kita muliakan Nabi dengan menghormati ulama, akramahullah bil jannah, maka Allah muliakan orang yang memuliakan ulama, yang sama juga memuliakan Nabi, Allah masukkan ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa ta'zimuhum,
Terakhir, pengertian daripada memuliakan ulama adalah ta'zim, memuliakan, menghormati mereka, apalagi guru-guru kita. Jangan bahkan kita mengaji kepada mereka tapi di belakang kita berbicara yang tidak baik. Na'udzubillah, jangan. Gimana ilmu kita mau manfaat? Jadi benar-benar husnudzan, memuliakan guru-guru kita. Qala Sahal bin Abdullah, la yazalu an-nasu bi khairin ma 'azzamu as-sultan wal ulama. Seorang ulama berkata, la yazalu an-nasu bi khairin ma 'azzamu as-sultan wal ulama. Nah, kata ulama ini, manusia akan selalu dalam kebaikan, hidupnya baik, hidupnya benar, hidupnya enak. Manusia akan hidupnya enak. Kenapa? Dua, ma'azzamu as-sultan. Kalau manusia memuliakan pemimpin, sultan, raja, penguasa, dan ulama, menghormati pemerintah dan ulama. Tapi ingat, dalam hal pemerintah yang berkata-kata baik, pemerintah yang melakukan kebaikan, enggak semata-mata taat kepada ulama lalu total, yang bikin undang-undangnya melanggar Islam lalu kita setuju, enggak, kita tolak. Maka dalam ayat ati'ullaha wa ati'ur rasul, lalu wa ulil amri minkum. Dalam ayat ini jelas pengertiannya. Kata Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah apa? Yang pertama, ati'ullah, hendaklah kalian taat kepada Allah. Ini total, nggak pakai tawar-tawar lagi. Tunduk dan patuh kepada Allah Al-Khaliq, sang pencipta kita, yang memberikan semua diri kita, termasuk diri kita, penciptaan kita, adanya kita. War rasul, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kalian semua kepada Allah. Yang kedua, wa ati'u ar-rasula, taatlah kalian semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama, taatnya kepada Rasulullah mutlak, nggak pakai bantahan, nggak pakai menolak. Dua, Allah dan Rasulullah taatnya kita total, tidak ada syaratnya, benar-benar kita mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan wawunya ataf, taatlah kepada ulil amr, yang memimpin kalian. Kita lihat dalam 3 perintah taat, di akhir Allah nggak masukin lagi tuh kalimat ati'u. Yang diperintahkan, yang ditulis kalimatnya pakai ati'u 2, ati'ullah wa ati'ur rasul. Ini maknanya apa? Taat kepada Allah dan Rasulullah mutlak, semua pasti kebaikan, keberkahan dan pahala. Tapi taat kepada ulil amr, pemimpin, itu tidak mutlak maknanya. Enggak semata-mata lalu kita mendukungnya, enggak. Kita lihat kalau memang yang dikatakannya, yang dilakukannya, kebijakannya, undang-undangnya sesuai dengan Islam, kemarin diajarin, kita dukung mereka. Harus mendukung kalau sesuai dengan syariat. Tapi kalau keluar jalur, keluar dari syariat, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, apalagi sampai kalau udah jelas berlawanan dengan hadis, menghina Nabi, menghina Islam, menghina syariat Islam. Nah, ini yang dikatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan, tidak boleh taat, maksudnya tidak boleh taat kepada makhluk. Siapa makhluk selain Allah? Pemimpin, penguasa, pejabat, nggak boleh taat kepada mereka. Fi ma'siyatil khaliq, dalam bermaksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah apa maksudnya? Melakukan sesuatu yang dilarang,
oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari aturan Al-Qur'an dan hadis, nah itu yang enggak kita taatin. Tapi kalau perintahnya sesuai dengan Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW, maka itu kita taati dan bahkan kita dukung. Nah, jadi kata Sahal bin Abdullah, manusia dalam hidupnya akan selalu baik, enak hidupnya, nyaman, selama mereka memuliakan sultannya, penguasanya, dan ulamanya. Fa idza 'azzamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka manusia memuliakan dua pilar ini, ulama, bahasanya apa sekarang? Ulama dan umara itu. Ulama dan umara. Umara pemimpin, pejabat, dan ulama. Maka aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Maka Allah akan membaguskan kehidupannya di dunia dan akhirat. Kenapa? Sama-sama sejalur, sama-sama benar. Kita taatin, kita tunduk dan kita patuh. Wa idza istakhaffu bihadaini, tapi kalau ada pemimpin yang adil dan ulama, kita musuhin. Pemimpin yang adil itu harus, bukan asal pemimpin, tapi pemimpin yang adil. Dan ulama kita hinakan atau kita tidak menghormatinya, afsadallahu dunyahum wa ukhrah. Na'udzubillah, ancamannya apa? Allah hancurkan kehidupannya dunia dan akhirat. Insyaallah, mudah-mudahan kita belum punya pemimpin yang adil. Belum? Udah belum? Jangan pernah putus asa, karena kita masih mau hidup. Bukan berarti kita sampai kiamat, karena kita punya generasi, anak-anak kita, cucu kita. Mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan dan Allah berikan pemimpin yang adil. Ya, kalau kita serahin semuanya kepada Allah yang pertama, tinggal nanti usaha kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ammatihim, yang terakhir dalam hadis Nabi sebut, dan ad-din nasihat, agama ini nasihat. Nasihat untuk siapa? Wa ammatihim, orang awamnya umat Islam, kalangan bawah. Maksudnya bukan pemimpinnya. Pemimpinnya juga kita nasihatin tadi, juga ammatihim, kalangan di antara umat Islam. Jadi Islam itu nasihat buat kita semua, umat Islam, yang pemimpinnya, yang awamnya, yang bawahannya. Ammatihim ayil muslimin. Wal muradu bihim man lam yakun amiran wala aliman. Wa makna nasihatihim irsyaduhum ila ma yasluhu dinahum wa dunyahum. Nah, maksudnya apa sekarang? Bahwa Islam ini isinya nasihat buat saudara-saudara muslimin kita, yang disebutnya nanti dalam hadis Nabi, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Ada hadis sahih kata Nabi, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 6. Itu diantaranya yang pada hakikatnya banyak banget hak-hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, saudara kita. Nah, di sini bagaimana menasihati mereka? Maksudnya apa? Irsyaduhum ila ma yasluhu dinuhum wa dunyahum. Yaitu yang pertama, kepada saudara muslimin kita memberikan petunjuk kepada mereka. Maksudnya menunjuki kepada mereka, memberikan arahan kepada mereka untuk ma yasluhu dinuhum wa dunyah, dalam hal kebaikan agamanya dan juga dalam hal kebaikan dunianya. Bukan agama doang, dunia kita disuruh. Dalam hal agama kita ajak kebaikan, ayo ngaji, ayo salat, ayo sedekah, ayo ikut kebaikan-kebaikan ini, pengajian-pengajian, acara-acara Islam. Itu namanya mengajak dalam hal beragama. Wa dunyahum, saudara kita yang muslimin dalam urusan dunianya yang mana? Kita bantu, disuruh. Bukan urusan ngaji doang. Lalu mau kemana? Mau ngobjek? Urusan lu dah tuh katanya. Nah, bisa. Kalau dia butuh bantuan kita bantu. Selama memang yang dilakukan itu kebaikan. Jadi muslim kepada muslim yang lainnya bukan cuma mengajak ibadah, tapi dalam hal dunia
dunianya mereka, urusan dunia, lalu mereka butuh kepada kita, tolongin dah, tolong bantuin, atau minjem sesuatu, lalu kita punya, kita bantu, dan itu semuanya ada fadilahnya, ya. Wa i'anatuhum ala muhimmatihim, itu dia, membantu mereka, termasuk ya memberikan hak kepada muslimin, i'anatuhum ala muhimmatihim, membantu mereka terhadap urusan-urusan yang sangat penting yang mereka butuh pertolongan kita. Ingat hadis Nabi, al-aunu, hadis tentang masalah menolong. Nolong jasa nih ya, jasa. Kalau yang ada materinya sih kelihatan, kadang kita ada unsur kesononya. Tapi dalam hal menolong yang pertama dahulukan lillahi ta'ala. Adapun nanti dapat persen apa namanya? Persen, apalagi tips, ongkos, nah, itu anugerah dari Allah. Tapi yang pertama menolong orang. Kenapa katanya? Ingat hadis Nabi, al-aunu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi. Hadis sahih katanya, al-aunu Allahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi. Allahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi, katanya Allah selalu menolong hambanya. Ma dama al-abdu fi auni akhi, selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi nggak pernah ada yang disia-siakan, Pak. Kita nolong orang nggak ada yang tahu, diam aja udah. Jangan anggap nggak ada yang tahu, ada zat yang maha melihat, yang maha al-alim, maha mengetahui. Pasti nanti ada kebaikan yang Allah balas. Allahu fi auni al-abdi. Tuh, kata Nabi, Allah selalu menolong hambanya. Allah selalu dalam jaminan menolong hambanya selama hambanya ini mau menolong saudaranya. Itulah sehingga ada Al-Quran dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi. Tolong menolong yang mana nih disuruh kita? Nah, lihat Al-Quran, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam hal permusuhan dan kejahatan. Jadi jelas, nolongin di sini nolongin apa? Nolongin kebaikan. Jangan nolongin maksiat, ya, nolongin macam-macam dah, naudzubillah. Nolongin berbuat zalim, nah, itu dilarang, haram, ya. Wa satru auratihim, hak kita kepada muslimin apa lagi? Menutup aib mereka, cacat mereka. Aurat itu apa sih? Sesuatu yang wajib ditutupin. Aurat itu ketika nampak maka jelek, sejelek-jeleknya. Kita buka aurat kita, ya, lihat gak tuh orang misalnya ada di pinggir jalan nggak pakai apa-apaan, ya, dalam mana juga kagak. Itu orang sejelek-jeleknya, kenapa? Auratnya dibuka. Ada aurat zahir, ada aurat batin. Aurat zahir tubuh kita harus kita tutup. Anak-anak kita, bini kita bilangin, yang rambutnya masih ngablak, kebuka, ya. Apa lagi? Kadang kita lihat entu rambut udah kayak singa. Tahu rambut kayak singa? Warnanya kuning. Ya Allah. Nggak laki nggak perempuan sekarang kita lihat, ya, di kampung-kampung kita banyak. Pak Ustadz bisa tahu, emang merem jalannya kan gitu. Kita lihat lagi naik motor, wah ada singa nih. Mana di belakang Ragunan kita, apa kelepas memang singa nih. Orang nggak taunya, ya Allah. Ini hati-hati. Maksudnya apa? Sesuatu yang menjadi pemandangan kita, lalu nanti terbiasa, maka menjadi ikutan orang-orang yang tidak mengerti. Tar anak kita, bini kita dah, bang, apa? No sana no, nih putunya cakep nggak? Tuh rambutnya merah, kuning. Abang demen nggak begini? Ya. Belum lagi itu dilarang. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu orang ngikut-ngikutin di cat rambutnya nggak sih? Gaya. Ngikutin orang Korea katanya begitu. Apa yang ngikutin orang bule? Ya, bule mah asli.
Nah kata Nabi apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, ngikutin si fulan yang kafir, fahuwa minhum, maka dia masuk dalam kelompok golongan mereka. Maka nanti disebutkan dalam hadis lain, fayub'ats ma'ahum, maka orang ini kalau sampai mati begitu, dia nggak taubat, dia nggak sadarin kesalahannya, dibangkitkan kumpul sama orang kafir semua. Ya Allah, bangkit dia nggak tahu kanan kirinya Abu Jahal, kanan kirinya Abu Lahab, Abu siapa lagi? Wah, Abu Janda nih belakang, kita nggak tahu dia. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, kan gitu. Sebab kita nggak bisa menentukan seseorang mati di akhirnya. Yang kudu kita pikirin mati kita dah, ya. Kalau mereka yang nggak benar-benar, kita doain Allah berikan hidayah, Allahu yahdihim, amin ya rabbal alamin. Jadi menutup aurat, ya, jangan membuka aurat orang, artinya kejelekannya jangan kita omongin. Belajar kita nahan, ya. Wajalbul manafi' ilaihim, hak kita kepada muslimin memberikan manfaat, kalau bisa kasih manfaat kepada mereka. Maka kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang gimana kata Nabi? Anfa'uhum linnas, mereka yang paling bisa memberikan manfaat untuk manusia yang lainnya. Tetangga kita nggak bisa ngapa-ngapain, dia butuh, ini mungkin yang bermanfaat buat kita, buat dia. Kita jadi menjabat sesuatu dalam hal ormas apa? Niatin cuma satu, memberikan manfaat. Pejabat dalam pemerintahan, pejabat dalam ormas organisasi, pejabat dalam ormas agama, pejabat ataupun punya struktur masuk dalam kepengurusan, niatin di situ untuk apa? Memberikan manfaat untuk umat Islam. Yang saya mampu ngasih masukan ini, yang saya mampu ngasih dorongan ini, itu. Jadi manfaat itu banyak, dengan kata-kata, dengan semangat, dengan harta, dengan spirit, dengan dukungan. Itu namanya memberikan manfaat. Khairun nas, kata Nabi, ingat, itu paling bagusnya, paling baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Tapi sebaliknya, wa syarrun nasi man ghasyan nas, katanya. Dan seburuk-buruk manusia, sejahat-jahatnya orang adalah orang yang selalu berbuat kerusakan kepada manusia. Nih, biang kerok namanya, resek, yang suka memberikan kerugian. Manfaat kagak kasih, kagak ngasih, ngerugiin orang mulu, nyusahin orang mulu. Ngerugiin orang itu kan macam-macam, ya, macam-macam. Ada orang cuman pengen parkir di rumahnya, itu udah di got, udah ditutupin pakai apaan tuh? Pakai apa namanya? ALMK apa nih? Ditutup tuh got supaya luas. Ditaruhin pohon, orang jadi susah jalan kita, ya, orang parkir susah dan yang lain-lainnya. Ya Allah, itu namanya bukan memberikan manfaat. Ente nggak bisa ngasih duit, nggak bisa ngasih harta, nggak bisa ngasih sesuatu, minimal yang kita punya itu kasih manfaat buat orang. Emang kita mau bawa tuh batak gitu, kita mau bawa tuh tanah, ya Allah, ya. Jadi anfa'uhum linnas, jadilah kita manusia yang semampu kita, nggak muluk-muluk, yang kita punya itu manfaat dah, ya. Motor nggak kepake nih, lu mau kuliah subuh pakai dah. Wow, ada kayak begitu? Nah, gue cuma aduk gimana pakainya kan gitu. Kalau lebih motornya, itu contoh, daripada nganggur nih motor, kasih apa? Kasih pakai, gitu, ya. Biar manfaat, kan dia ngaji dapat pahala, gitu. Ustadz mobil nggak punya nih, gitu. Kasih apaan? Kasih mobil, dapat manfaat. Oh iya bener ya. Tapi nggak ada yang ngasih begitu, ya. Itu. Wajalbul manafi' ilaihim wa kafful adza anhum. Oh, katanya. Hak kepada muslim yang lain apa? Kafful adza, menahan dari menyakiti mereka. Ya rendah dia begitu, gitu. Jangan kita balas. Hak kita kepada mereka apa? Jangan menyakiti mereka. Wah, dia saya katain mulu, dia juga resek banget. Ya rendah dia begitu. Kita doain. Yang terpenting kita tahan, kaf, menahan al-adza dari menyakiti saudara kita.
wa ta'limuhum ma jahaluhu min amri dinihim. Tapi bukan berarti diam, Pak. Kita juga di antara hak muslim kepada muslim yang lainnya, memang kita diemin aja tuh, kasih tahu dia supaya jangan keterusan dalam kebodohannya. Mungkin dia nggak tahu kemarin, kita kasih tahu. Nah, itu. Wadhabu an amwalihim wa a'radihim, menjaga hak muslim kepada muslim yang lainnya apa? Menjaga harta mereka dan nama baik. Jadi jangan barang kita doang kita urusin. Jangan. Di antara kesempurnaan iman, kata Nabi apa? Ingat ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini contohnya. Kata Nabi, la yu'minu, enggak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian. Diri kita, barang kita, harta kita. Sama harta kita takut banget, kita jagain banget. Sama harta orang saudara kita yang muslimin kita nggak urusin. Salah. Cintai saudara kita yang muslim, pikirin, jagain hartanya sebagaimana kita menjaga harta kita. Kan gitu. Oh, itu punya si fulan tuh, jangan diapa-apain. Jangan sebaliknya. Wah, bukan itu bahasa, bukan punya gue. Udah serah lu mau apain aja dah. Jangan. Itu punya si fulan yang muslim, saudara kita. Jangan diapa-apain dah, taruh dah, simpen dulu. Nah, kan gitu. Tapi kan kita kebalik tadi itu. Kebanyakan gimana? Begitu tahu bukan punya kita, bukan punya gue, serah mau apain kek. Nah, jangan, ya. Apalagi kita tahu itu punya saudara kita. Ya minimal itu, ya. Itu hak kita kepada mereka. Wa amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar. Tuh lihat, enggak pernah kosong dari amar ma'ruf nahi munkar. Ajak kebaikan, cegah kemunkaran yang dilakukannya. Wa mahabbatuhu lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khairat. Itu dia, ya. Dan mencintainya sebagaimana kita mencintai diri kita dalam hal kebaikan. Wa qarahatuhu lahum ma yakrahu li nafsihi ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.